Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian istihsan. Kata istihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti baik atau yang baik. Secara etimologi, kata hasana kemudian menjadi istihsan berarti menganggap sesuatu yang baik. Dengan demikian, istihsan berarti menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istihsan tersebut. Di antaranya, yaitu yang pertama, menurut ulama usul fikih, menyatakan bahwa istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Pendapat yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding dengan hukum lain, karena suatu pertimbangan yang lebih utama menghendaki berpaling, bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarinya. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut Muhammad Abu Zahroh, mengatakan bahwa istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, sehingga dalam hal ini istihsan lebih kuat daripada qiyas. Menurut pendapat madhab Maliki, mengatakan bahwa istihsan adalah berpegang pada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum. Menurut madhab Hambali, mengatakan bahwa istihsan adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, yakni mengenai pendapat madhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa istihsan adalah cara istimbat hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya. Saya Lulusatul Hasanah akan melanjutkan pemaparan materi mengenai istihsan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam istihsan beserta contohnya. Nah, istihsan ini terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama mengenai istihsan qiyasi, di mana menggunakan qiyas hafi atau yang samar dan meninggalkan qiyas jali yang nyata karena ada petunjuk untuk itu. Nah, istihsan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan pada salah satu dari kedua qiyas tersebut, yakni qiyas jali dan qiyas hafi. Nah, contohnya yakni menurut mazhab Hanafi, bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah tersebut, dan hak lewat dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan istihsan. Sedangkan menurut qiyas jali, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena mengkiaskan wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf dikiaskan kepada jual beli, berarti yang penting adalah hak milik itu, sedangkan menurut istihsan, hak tersebut diperoleh dengan mengkiaskan wakaf itu kepada sewa menyewa. Pada sewa menyewa, yang penting adalah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya pada wakaf. Yang penting pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika wakaf itu dikiaskan kepada jual beli atau qiyas jali, maka tujuan wakaf itu tidak akan tercapai. Karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari asal yang lainnya, yaitu pada sewa menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan ilatnya, yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi kiasnya adalah kias hafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu mencapai tujuan dari wakaf tersebut, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas hafi yang disebut dengan istihsan. Kemudian yang kedua yakni istihsan istisnai, yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Nah,
contoh dari istihsan istisnai ini adalah hukum jual beli as-salam, yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zat saat akad. Nah, dengan harga yang dibayar di muka tapi zatnya belum ada saat akad. Nah, model ini tentu saja berbeda dengan model jual beli yang umumnya ditetapkan dengan syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini diperbolehkan berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang ketika itu datang ke Madinah, kemudian menemukan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian Nabi SAW pun berkata, barang siapa yang melakukan jual beli as-salam, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang jelas pula. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2085 dan Muslim nomor 3010. Nah, demikian mengenai macam-macam istihsan beserta contohnya. Kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya di sini akan memaparkan materi mengenai keujian istihsan. Tentunya dalam sebuah penetapan istihsan sebagai suatu dalil guna menetapkan hukum syara, di sini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama. Nah, di sini ada sebagian ulama yang menerima atau memakai istihsan dijadikan sebagai sebuah hujah, dan ada pula yang menolak hal tersebut. Untuk yang pertama yaitu di sini ada kelompok yang memakai atau menerima istihsan sebagai hujah. Tentunya dalam kelompok ini ada beberapa ulama yang menerima istihsan sebagai hujah. Yang pertama yaitu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, dan juga sebagian pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Husain Hamid, beliau menjelaskan bahwasannya dasar pemakaian istihsan bagi mazhab Maliki ini yang pertama yaitu mengenai kaidah istihsan merupakan kaidah yang diambil dari nas-nas syara dengan cara induksi yang memberi faedah qot'i. Nah, di sini pengambilan kaidah istihsan tersebut bukan berdasarkan atas akal dan sekedar mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua yaitu dengan kaidah istihsan mujtahid kembali kepada dalil syara yang juga diambil dari induksi nas-nas syariat. Nah, adapun untuk selanjutnya yaitu dari mazhab Hanafi. Di sini juga memberi penjelasan tentang istihsan yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Maliki. Adapun dasar pertimbangan dalam memakai istihsan yaitu terrealisasikannya dan juga terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagaimana tujuan syariat. Nah, telah diketahui bahwasanya tujuan syariat yaitu guna tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai kelompok yang menolak keujian istihsan. Di sini terdapat ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dalam hal ini mereka menolak memakai istihsan dikarenakan menurut beliau menggunakan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu sehingga dipandang keluar dari bantuan syara. Dan selain itu pula hal ini juga dilatar belakangi karena kondisi sosial masa itu banyak terdapat golongan yang ingkar sunnah. Sini baik seluruh maupun sebagian ingkar yang terhadap sunnah atau yang lebih dikenal dengan golongan ingkar sunnah. Nah, karena hal tersebut maka pantaslah jika seorang Imam Syafi'i menolak kehadiran istihsan secara teoritik karena pada zaman itu ingin memurnikan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Imam Syafi'i membatasi akal atau nalar guna memurnikan ajaran Islam tersebut.